Belum sih. Oke, udah. Halo. Halo Kakak Della. Halo Mas Agus. Iya, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan kita sapa dulu nih, ada Kak Valen, kemudian ada Kak Juniati ya. Halo, selamat sore. Ya, hari ini kita live-nya nyantai aja ya Mas Agus ya. Dan kita akan membahas topik yang cukup ringan, tapi teman-teman juga masih bisa kok untuk mengikutinya gitu. Kita bisa sambil ngobrol-ngobrol aja, diskusi di sini. Oke, apa tema kita hari ini Kak Della? Oke, sebelumnya saya buka dulu kali ya. Iya, oke. Halo, selamat sore Sobat Mapan yang ada di seluruh penjuru Indonesia ya, atau mungkin ada yang di luar negeri. Berjumpa lagi dengan kami di sini. Ya, jadi hari ini saya, Della, dan Mas Agus akan mengisi acara live hari ini dengan judul Kenalan dengan Saham, gitu ya. Oke, kita ada lagi nih Mas Agus yang join pasti di Halo Mas selamat sore. Selamat sore. Nah, hari ini saya akan menjadi host dan Mas Agus akan menjadi narasumbernya, dimana nanti kita akan bincang-bincang santai aja ya Mas Agus ya, terkait dengan saham gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya pola dan konsep saham itu, dan gimana sih cara-caranya kalau kita mau berinvestasi di saham gitu. Nah, pertamanya kita bisa langsung membuka dengan obrolan yang mungkin udah ditunggu-tunggu nih Mas Agus. Tadi kan kita udah bawa-bawa kata-kata saham. Nah, sebenarnya di sini saham itu apa sih Mas Agus? Awal mula nih. Kita buka dulu pengertian saham secara sederhana. Oke, thank you Kak Della. Thank you juga untuk teman-teman ya yang Sobat Mapan yang sudah mengikuti live IG kita hari ini. Jadi teman-teman semuanya, Sobat Mapan yang hadir sore kali ini, apakah sudah ada yang kenal dengan saham? Boleh tulis dulu di kolom komen sebelum saya jelaskan mungkin ya. Tuh, boleh tuh. Ya. Ditulis. Adakah yang sudah paham atau familiar dengan saham? Ada nggak yang mungkin sudah paham dan sudah familiar gitu ya, yang sudah mengerti atau mungkin yang sudah punya akun saham bisa ditulis dulu nih punya gitu, atau mungkin kebalikannya yang belum punya juga bisa ikutan komentar gitu. Oke ya, jadi Kak Della tadi bertanya mengenai sebetulnya saham itu apa sih ya. Jadi Sobat Mapan semuanya, mungkin untuk Sobat Mapan yang sudah terjun investasi di saham atau mungkin baru akan mulai ya, saya mungkin refresh kembali ya. Saham ini adalah surat berharga yang menyatakan bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan Kak Della. Jadi kalau misalnya Kak Della punya saham, berarti Kak Della adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Misalnya Kak Della punya saham Unilever, berarti Kak Della adalah bagian dari pemilik perusahaan Unilever. Seperti itu Kak Della. Itu adalah saham. Nah, saham sendiri tuh kenapa sih kok saham bisa diperjualbelikan gitu ya, Sobat Mapan semuanya? Oke, ada yang komen nih dari Mylenda Land ya, Kak Mylenda Land ya. Masih belum paham. Belum pahamnya di bagian mana? Boleh tuliskan di kolom komen nih. Aku masih bingung di bagian ini gitu. Belum pahamnya di mana? Semoga diskusi kita sore kali ini bisa terpecahkan gitu kan. Iya, betul banget. Dan tadi ternyata hanya dengan memiliki satu lembar saham mungkin ya. Satu lembar itu ternyata sudah bisa menjadi bagian dari perusahaan itu. Ya, Mas. Betul. Jadi gini, Kak Della, konsep saham itu perusahaan. Misalnya Kak Della punya perusahaan, let's say Kak Della punya coffee shop nih sekarang gitu kan, lagi marak nih kan coffee shop gitu kan. Kalau Kak Della punya coffee shop, jangan lupa kasih batu kerikil ya, dia anak skena ya. Skena lagi terkikilnya kan. Ya, jadi Sobat Mapan semuanya, jadi misalnya Kak Della punya coffee shop, kemudian Kak Della mungkin ingin buka cabang di seluruh Indonesia gitu kan, pasti Kak Della butuh modal kan, butuh modal, nah modalnya bisa dapat dari mana Kak Della? Mungkin Kak Della bisa pinjam ke orang tua, ke teman, ke saudara, pinjam ke bank gitu kan. Nah, itu kan opsi yang bisa dipilih. Atau opsi yang bisa dipilih berikutnya adalah kalau Kak Della jual sahamnya ke publik gitu. Nah, itu adalah masuk dari saham. Jadi kan tadinya coffee shopnya cuma satu karena sahamnya dijual. Nah, tapi kepemilikannya nggak hanya lagi milik Kak Della, gitu. Betul, gitu. Karena sahamnya udah dijual, berarti yang beli sahamnya Kak Della itu adalah
jadi pemilik perusahaan coffee shop tersebut, Kadela, gitu. Menarik ya, berarti tadi salah satu gambaran analogi konsep tentang saham itu sendiri. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin penasaran apa sih itu saham, gimana sih polanya, nah tadi udah dicontohkan oleh Mas Agus. Sesimpel misalkan teman-teman membuka usaha tapi butuh pemodalan, nah teman-teman guide investor namanya, ya nggak Mas Agus? Betul. Ya. Jadi ada investor yang ikut mendanai usahanya teman-teman agar nanti usahanya bisa ekspansi. Nah, betul. Itu contohnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini Mas, kan ada saham yang listing gitu ya. Maksudnya apa sih Mas listing? Kan sering dengar tuh sahamnya IPO, listing di bursa. Itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi saham itu kan ada dua penawaran. Misalnya tadi Kadela buka coffee shop gitu ya kan, dia jual sahamnya. Nah sahamnya kan pertama ditawarkan ke publik. Nah itu ada dua tahapan, ada yang disebut dengan pasar ya, ada sekunder dan juga pasar primer gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tawarkan dulu nih untuk saham perdana gitu kan. Nah setelah itu baru dijual, baru ditransaksikan seperti biasa teman-teman transaksi saham ya di pasar reguler seperti itu. Kadela. Jadi kalau perusahaan listing itu adalah perusahaan yang sudah go public atau perusahaannya sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia itu ya. Jadi perusahaan yang baru IPO, mungkin sekarang banyak ya perusahaan IPO itu kan baru listing, berarti kan perusahaannya sudah terdaftar di bursa. Kalau perusahaannya sudah terdaftar di bursa, berarti udah bisa ditransaksikan jual beli. Gitu. Bisa dibeli secara umum oleh masyarakat ya. Iya. Nah, berarti kalau misalkan teman-teman di sini ada menemui nama perusahaan, di belakangnya ada embel-embel TBK gitu ya Mas ya. Berarti itu perusahaan terbuka. Dan teman-teman bisa membelinya langsung di pasarnya. Betul. Pasar saham, nah, gitu. tapi Kadela kalau mau beli sahamnya itu kita nggak bisa langsung. Misalnya Kadela IPO nih, coffee shop yang mungkin baru IPO kemarin tuh Teguk ya. Ini bukan disclaimer ya, bukan rekomendasi gitu ya. Ini contoh aja gitu kan. Mungkin teman-teman biasa beli minumannya gitu. Nah, jadi kita tuh nggak bisa datang ke perusahaannya langsung atau datang ke Bursa Efek Indonesia, tapi harus melalui perusahaan perantara, dalam hal ini adalah sekuritas gitu Kadela. Nah menarik nih Mas Agus, kalau sekuritas itu apa sih Mas? Kan sering tuh ada dengar kata-kata mungkin mandiri sekuritas. Nah mungkin orang banyak yang salah ngerti apakah mandiri sekuritas itu ada di komponen bank juga atau ternyata itu terpisah. Nah sebenarnya sekuritas sendiri itu apa? Oke, jadi sekuritas banyak orang juga yang mengatakan security gitu ya namanya. Iya benar. Tapi bukan itu ya teman-teman semuanya ya sobat mapan ya. Jadi sekuritas ini adalah suatu perusahaan yang menjembatani antara investor ya dengan yang membutuhkan modal nih gitu. Jadi perusahaan yang butuh modal jadi gini, sekuritas ini adalah yang menjembatani untuk investor berinvestasi di pasar modal gitu ya. Jadi kalau sobat mapan misalnya mau beli saham itu kan nggak bisa langsung tadi ke perusahaannya atau nggak bisa langsung ke bursa, tapi harus melalui perusahaan perantara. Dalam hal ini adalah sekuritas gitu. Nah ada banyak perusahaan sekuritas di Indonesia. Salah satunya adalah Mandiri Sekuritas, di mana kita menjadi mitra perdagangannya seperti itu. Oke, nah, tapi kalau dari sisi legalitasnya, itu kan pasti teman-teman di sini yang mungkin masih awam ya, penasaran gitu ya. Sebenarnya di pasar modal gitu ya, kalau mau beli saham itu sebenarnya ada regulatornya nggak sih Mas gitu? Ya. Atau ada yang pihak-pihak yang mengatur gitu? Itu ada apa aja sih ya, pasar modal? Ya betul. Jadi sobat papan semuanya, tema kita hari ini kan kenal dengan saham. Tadi kita udah kasih tahu nih saham itu apa, kemudian konsep saham itu seperti apa, dan tadi kalau mau beli saham itu kan harus melalui sekuritas. Nah teman-teman ini semua sobat papan semuanya nggak perlu khawatir kalau berinvestasi di pasar modal atau di saham, karena yang pasti kita sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi pastikan kalau ada yang mau nawarin investasi nih Kadela, pastikan perusahaannya itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian regulatornya untuk di saham sendiri itu ada Bursa Efek Indonesia, kemudian ada KSEI untuk kita, karena saham ini kan sekarang bentuknya sudah scriptless ya, sudah tidak lagi bentuk lembaran. Nah sudah elektronik, itu disimpan di KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kemudian ada KPEI, itu sebagai penjamin dana, clearingnya gitu, KPEI. Berarti aman ya Mas Agus ya, secara kita sudah menjelaskan kalau ternyata
di pasar modal pun itu kita punya regulator-regulator dan cukup strict gitu ya. Betul. Terutama kita juga di sini diawasi oleh OJK. Nah, untuk dananya sendiri, sebenarnya kalau kita mau investasi saham, dananya itu di sekuritas atau enggak sih Mas? Aman enggak sih dana kita gitu? Ya. Nah, untuk saat ini Sobat Mapan semuanya, dana itu tidak lagi dititipkan di sekuritas. Tapi kalau Sobat Mapan ingin melakukan transaksi saham, itu kan harus store dana terlebih dahulu. Store dananya kemana? Yaitu ke RDN, rekening dana nasabah, atau rekening dana investor. Itu dibuat atas nama Sobat Mapan sendiri, gitu. Jadi Sobat Mapan transfer ke rekening RDN yang atas nama Sobat Mapan sendiri, gitu. Jadi nggak lagi ke rekening sekuritas gitu, tapi ke rekening atas nama Sobat Mapan sendiri gitu. Jadi aman gitu. Nah, bicara keamanan, kalau mungkin kita familiar dengan perbankan itu ada LPS gitu ya, ada lembaga penjamin simpanan. Nah, untuk di pasar modal itu kita juga ada namanya SIPF. Oh iya, benar. Gitu, Sobat Mapan semuanya. Berarti di sini highlightnya adalah dana teman-teman, misalkan teman-teman mau berinvestasi itu kita aman ya, karena yang pertama kita diawasi oleh OJK, yang kedua dananya juga nggak langsung ke sekuritas, tapi dananya itu ada yang menjamin gitu. Betul. Gitu. Jadi dananya ada sendiri. Misalkan once nanti ternyata sekuritasnya bangkrut, itu gimana Mas Agus? Oke. Misalkan buruk-buruknya nih kan ada pasti pertanyaan mungkin ya. Kalau nanti ternyata sekuritas tempat saya naruh dana tutup gitu, gimana Kak dana saya? Nah, itu gimana Mas Agus? Nah, ini kan sudah masuk ke resiko. Pasti sebelum perusahaannya bangkrut nih, Sobat Mapan itu nggak perlu khawatir, karena biasanya perusahaan misalnya let's say kita investasi atau menggunakan sekuritas A gitu. Sekuritas A-nya ini bangkrut. Nah, itu biasanya ada yang ngambil alih gitu. Biasanya dia kerjasama dengan sekuritas lain untuk ambil alih gitu nasabahnya. Gitu. Jadi sahamnya tetap aman, dananya juga tetap aman gitu. Jadi nggak mungkin akan hilang. Iya, dananya berarti walaupun sekuritasnya nggak ada, dananya tetap bisa diambil ya. Kita tetap bisa ngeklaim ya sebagai investor. Oke, tadi pembahasan yang tentang konsep saham sendiri sudah cukup. Apakah dari pembahasan yang pertama ada pertanyaan dari Sobat Mapan? Ya, tadi sudah ada yang sudah join nih, Mbak Putri sudah punya 2 akun nih untuk invest dan untuk trading. Luar biasa ya. Oke. Gitu, jadi sebenarnya investasi di pasar modal atau di saham ya, Kadela, itu tidak buruk atau tidak semenakutkan atau tidak sejelimet yang dibayangkan. Mungkin kalau kita terbiasa dengan belanja online gitu ya, online shop ya, banyak kan toko-tokonya gitu kan. Nah, sebenarnya di saham pun demikian gitu. Yang mungkin kalau di online shop yang dijual adalah baju atau lainnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau di sini adalah saham perusahaan gitu, teman-teman semuanya. Oke, nah selanjutnya nih Mas, tadi kan kita udah berbicara tentang resikonya gitu ya. Salah satu resikonya yang mungkin ditakutkan sama teman-teman yang mau join bergabung gitu ya untuk membuka rekening saham dan berinvestasi di saham. Nah, tapi sebenarnya pasti ada keuntungannya dong. Nah, keuntungannya itu apa sih kalau misalkan kita membuka rekening saham? Oke, jadi untuk Sobat Mapan yang mungkin akan berinvestasi di pasar modal gitu ya, kita berinvestasi pasti tujuannya untung, ya kan? Ingin dapat untung ya, Kadela ya. Nah, keuntungan di saham itu pertama ada capital gain. Misalnya Sobat Mapan beli saham di harga 500, kemudian naik menjadi 700, kalau kita jual kita untung. Nah, itu namanya capital gain. Nah, kemudian keuntungan yang kedua adalah kalau perusahaannya untung. Nah, biasanya keuntungan perusahaan itu dibagikan kepada kita sebagai pemegang saham yang disebut dengan dividen. Nah, besaran dividen ini itu disetujui pada saat LPS. Kebijakan dividen ini, apakah perusahaan mau bagi dividen atau tidak. Kalau misalnya kalau mau bagi besarannya berapa, itu disetujui pada saat LPS. Dan kalau Sobat Mapan punya saham, meskipun hanya punya 1 lot, itu teman-teman Sobat Mapan boleh untuk ikut LPS. Oh, boleh ya? Berarti walaupun cuma beli 1 saham, contohnya mungkin Unilever gitu, berarti kita boleh ya datang ke LPS-nya ya? Boleh, karena itu kita hak sebagai seorang investor gitu ya? Betul, karena kan hak sebagai pemegang saham. Meskipun kita hanya punya 1 lot gitu ya, 1 lot untuk Sobat Mapan, ada yang tahu berapa lembar? Nah, boleh tulis di kolom komen ya. Nih, tadi kan ada yang
menyampaikan sudah punya 2 akun. Nah, tapi ada juga yang belum, mungkin yang sudah punya akun, sudah familiar dengan saham. Boleh nih diinfo kira-kira satu lot berapa lembar sih? Coba. Di sini ada yang tahu nggak nih dari Sobat Mapan? Oke, sepertinya malu-malu ya. Malu-malu. Jadi Sobat Mapan semuanya, satu lot itu sama dengan 100 lembar. Ya, jadi pembelian saham itu minimal satu lot sama dengan 100 lembar. Jadi kalau teman-teman punya saham 1 lot itu kalau mau ikut RPS juga boleh, silahkan, nanti akan dapat undangannya, biasanya dikirim melalui email gitu. Nah, biasanya kalau RPS itu Kadela biasanya di hotel berbintang, tempatnya mewah, bisa makan enak gitu, dapat souvenir gitu kan. Nah, ketemu orang-orang penting juga ya. Betul, nambah relasi, networking gitu. Nah, itu keuntungan kalau kita berinvestasi di pasar modal, di saham. Jadi ada capital gain dan juga ada dividen. Yang berikutnya kalau resikonya gimana nih? Nah, benar, resikonya. Iya kan, pasti kita bicara untung pasti ada resikonya. Jadi Sobat Mapan pastikan sudah siap juga nih dengan resikonya ya. Pertama, resikonya itu kalau kita beli di harga 500, sahamnya turun ke 300, kalau kita jual kita rugi. Oh iya, ya kan? Gagal cuan ya. Iya. Benar. Atau yang disebut dengan capital loss. Gitu ya, capital loss. Kemudian resiko yang terburuk adalah kalau perusahaannya itu dihapus dari Bursa Efek Indonesia, ya, dari listing. Karena biasanya dihapus itu karena perusahaannya tidak patuh terhadap peraturan bursa gitu ya. Nanti dihapus. Nah, kalau dihapus gimana nih kita sebagai pemilik sahamnya? Iya. Nah, nanti kita nggak lagi berhubungan dengan Bursa Efek Indonesia, tapi Sobat Mapan langsung ke perusahaannya gitu, ke perusahaannya langsung ngurusnya gitu. Oh gitu. Tapi jadi tetap aman ya, maksudnya kita tetap bisa ngeklaim kan, karena itu bisa. Berarti walaupun sahamnya di delisting ya dari bursa atau katakanlah dihapus gitu ya karena nggak taat, tapi kita tetap masih punya hak kok untuk ngeklaim gitu. Dan aman ya, lagi-lagi ya, karena tadi dananya juga nggak disimpan langsung sama kita. Tapi biasanya kalau yang dihapus dari listing dari bursa itu misalnya perusahaannya bangkrut nih Kadela. Nah, kalau perusahaannya bangkrut kan perusahaannya harus bayar utang dulu, bayar pajak, ya kan? Iya. Nah, nanti kalau ada bagian paling akhir nih, kalau ada sisa baru untuk kita gitu. Kalau kita gitu. Jadi itu adalah risiko yang terburuk. Jadi sebelum Sobat Mapan memutuskan untuk beli saham ya, pastikan sudah melakukan analisis terlebih dahulu gitu. Apakah perusahaannya ini bagus atau tidak gitu. Profitable atau enggak gitu. Jangan-jangan nanti setahun ke depan, 2 tahun ke depan perusahaan ditutup gitu ya karena mungkin bangkrut atau utangnya banyak gitu. Jangan sampai ya. Nah, terus gimana sih Mas cara mitigasi resikonya agar kita tuh terhindar dari perusahaan-perusahaan yang seperti yang tadi itu, yang mungkin bisa sampai ke delisting oleh di bursa gitu. Gimana? Oke. Nah, sebelum ke mitigasi resiko, teman-teman harus tahu dulu nih Sobat Mapan, ketika beli saham tujuannya untuk invest ataukah untuk trading, karena saham ini adalah salah satu instrumen investasi yang fleksibel. Sobat Mapan bisa untuk investasi jangka panjang, mungkin nanti buat diwariskan ke anak cucu, itu juga boleh. Atau teman-teman Sobat Mapan ingin cari uang buat makan siang, ya kan, itu juga bisa banget nih dengan cara trading gitu. Nah, kalau teman-teman untuk trading, tentu kita bisa meminimalisir resiko dengan membuat stop loss ya. Ada range harga di mana teman-teman kalau harganya turun mencapai level tertentu itu harus cut loss gitu kan. Itu salah satu mitigasi resikonya ya kan. Mematuhi trading plan gitu ya. Betul. Mematuhi trading plan yang dibuat. Gitu. Jadi kita buat dulu trading plan-nya. Jadi let's say kita beli di saham A. Oke, saham A di 500 targetnya akan ke 1000. Nah, kita batasi nih kerugian. Oh, kalau dia turun ke 400 saya harus cut loss nih, harus ikhlas. Sebelum turun semakin dalam gitu kan. Itu untuk minimalisir resikonya. Jadi harus punya batasan untuk cut loss-nya gitu di berapa. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau teman-teman memang tujuannya buat investasi jangka panjang gitu ya, pastikan perusahaannya itu bagus ya, kedepannya, prospek kedepannya masih ada, masih bisnis kedepannya masih tetap eksis, kemudian perusahaannya sehat secara finansial gitu. Nah, nanti untuk itu teman-teman harus lakukan analisis lebih mendalam nih Kadela untuk membaca laporan keuangannya. Oke, gitu. Jadi bisa dilihat dari laporan keuangannya gitu ya Mas. Tapi di sini saya juga mau informasi nih Mas Agus ke teman-teman di sini Sobat Mapan, siapa tahu ada yang belum tahu nih. Jadi di Mandiri Sekuritas ya, tentunya di kami itu ada
layanan yang namanya full service, dan kita juga ada grup WhatsApp. Jadi misalkan tadi yang disampaikan sama Mas Agus ya, harus mematuhi trading plan yang ada. Nah, mungkin kalau di sini Sobat Mapan masih bingung gitu ya, mau ngikutin trading plan kayak gimana, trading plan itu seperti apa, di grup kita ada Mas Agus. Iya, Ya, betul banget ya. ya. Jadi buat teman-teman di sini yang join gitu ya, di buka akun di Mandiri Sekuritas di kami, nah itu nanti akan langsung masuk ke grup WhatsApp. Nah di grup WhatsApp tersebut kita share semuanya yang tadi yang disampaikan Mas Agus, ada trading plan, terus juga ada market view. Terus nanti misalkan teman-teman ada yang mungkin bingung gimana sih cara melihat perusahaan ini bagus atau enggak ya. Kan perusahaan itu yang listing di bursa itu kan ada 800 lebih ya. Nah di grup itu kita ada namanya Investor Digest juga yang sering di-share. Di situ ada kumpulan saham-saham pilihan kita yang bagus untuk dan layak untuk dibeli secara fundamental. Nah, untuk teknikalnya nanti bisa ditanyakan di grup. Jadi, grup tersebut salah satu tools yang jitu buat teman-teman di sini yang mungkin masih awam, bisa banget untuk buka akun, join, dan nanti bisa mengikuti mendapatkan fasilitas tersebut. Oke. Nah, selain itu adalah kita juga kan rutin ya mengadakan edukasi gitu, baik online ataupun offline. Edukasinya juga gitu. Dan nanti edukasinya juga kita di setiap minggu itu kita ada di hari Sabtu ya Mas ya untuk online-nya. Nah, itu nanti ada market update, terus juga nanti ada pertanyaan dulu nih. Kalau untuk pemula apakah ada kelas-kelasnya Kak? Nah, ini pertanyaan bagus. Ada banget nih. Jadi kalau untuk pemula kita memang menyediakan kelas-kelas dari yang basic sampai yang advance. Kalau yang basic kita biasanya sering kok diadakan di hari Sabtu. Itu ya, ada market update dan ada kelas teknikal, fundamental, ada kelas tutorial penggunaan MOS, dan juga kalau mau yang offline kita juga ada ya Mas Agus ya, yang offline juga. Yang offline ada, bahkan Sabtu besok tuh kita ada kelas offline. Jadi untuk sobat mapan ya, untuk sobat mapan yang kebetulan besok Sabtu belum ada kegiatan, boleh banget nih untuk ikutan kelas nih. Jadi kita ada kelas online by Zoom, juga ada kelas offline ya. Mungkin kalau Zoom bisa di rumah atau di jalan atau dimanapun bebas. Kalau mau sambil jalan-jalan, kelas offline itu bisa datang ke kantor kami di sini di Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1 nomor 49. Nanti Sabtu besok tuh temanya adalah kita belajar candlestick dan chart pattern Kadela. Wah, menarik teknikal tuh. Secara teknikal ya, nanti akan dikasih tahu gimana cara penggunaan candlestick itu ya. Dan yang penting kelasnya itu free. Nah, benar banget. Tanpa biaya. Semua kelas kita free, bahkan di grup WhatsApp pun itu kita ada PIC-nya dan teman-teman itu free untuk join ke grup itu. Karena biasanya nih Mas Agus ya, kan saya juga sering ya masuk-masuk ke grup WhatsApp gitu. Nah, di grup-grup WhatsApp itu biasanya berbayar. Nah, kalau di kita ini free dan grupnya cukup komunikatif kok. Kita sering nge-share gitu ya. Dan misalkan teman-teman ada yang mungkin mau membeli saham, contoh saham Bank Mandiri gitu ya, tapi bingung positioningnya mau entry di level berapa gitu ya, mau beli harga berapa, jual harga berapa, nggak perlu bingung, cukup tanya aja di grup, Mas ini gimana sih saham Bank Mandiri mau masuknya di harga berapa, nanti pasti langsung dikasih tahu gitu. Nah itu tuh tadi pasti ada pertanyaan, berapa biayanya ikut kelas offline? Free ya, tanpa biaya. Free. Jadi kita sama sekali nggak ada pungutan biaya. Jadi teman-teman datang aja, ikutan seru-seruan bareng, kita share ilmu secara gratis, cuma ada di sini ya Mas Agus ya. Betul banget. Dan nanti kalau teman-teman sobat mapan ada yang berminat untuk join, nanti bisa DM aja di Instagram ya, di Instagram kami ya, boleh DM aja untuk ikutan kelasnya ya. Gitu. Dan misalkan teman-teman mungkin ada lagi bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, atau punya komunitas yang mungkin sering ada edukasi gitu, sering ada sosialisasi gitu ya, kita bisa untuk mengisi edukasi atau sosialisasi di perusahaannya atau di komunitasnya gitu. Dan itu juga gratis tanpa pungutan karena kita dengan semangat literasi keuangan ya Mas ya, gitu. Kalau ini kan kita kenalan dengan sahamnya secara online by live IG gitu ya. Nanti kita bisa juga kenalan saham secara offline ke kantor komunitas gitu ya. Gitu. Atau mau bikin Zoom juga boleh ya. Boleh banget. Gitu. Tapi sebetulnya lebih seruan kalau kita jumpa langsung nih sama Sobat Mapan di sini. Jadi Sobat Mapan bisa main ke cabang kami atau bisa juga kami yang datang ke rekan-rekan gitu ya. Karena sebenarnya lebih enak kalau jumpa secara offline ya Mas ya. Belajarnya lebih masuk,
terus juga lebih seru. Jadi nanti misalkan kita ada trading bareng gitu ya, berarti cuannya bareng-bareng biasanya gitu ya Mas Agus ya. Gitu. Oke, selanjutnya nih Mas, kan tadi kita udah membahas tentang keuntungan dan kerugiannya. Nah, tapi di sini pasti teman-teman setelah kita jelaskan kalau kita ada fasilitas-fasilitas yang tadi bisa membantu rekan-rekan di sini yang mau mulai berinvestasi di saham, gimana sih cara awal-awal gitu kalau kita mau buka rekening saham? Oke, nah mungkin teman-teman langkah-langkahnya gitu kan, mungkin sobat makan sudah tahu nih, udah ada gambaran nih saham itu seperti apa, sudah paham dengan keuntungan dan juga resikonya seperti apa. Nah sekarang tinggal take action nih, gitu kan, tinggal take action gitu kan. Nih, gimana terus saya kalau mulai gimana Mas? Nah kalau mau mulai berinvestasi di saham, nanti teman-teman bisa hubungin kami siap membantu ya. Nanti ada atau DM aja di kami itu juga bisa, atau nanti ada kami kirim link untuk registrasinya. Itu semua sudah online Kak Dela, jadi untuk registrasi kita sudah full online, jadi nggak perlu lagi datangan data kertas, itu gitu ya? udah nggak perlu, semuanya sudah full online. Betul, sudah full online, jadi nanti ada link untuk registrasinya gitu. Atau nanti mungkin ada teman-teman sobat mapan di sini yang tertarik, bisa langsung DM kami ya di Instagram, nanti kita langsung share linknya gitu. Dan syaratnya cukup mudah, syaratnya cukup KTP, kemudian rekening tabungan ya atas nama pribadi. Untuk NPWP opsional, teman-teman boleh lampirkan, boleh juga tidak gitu. Oke. Gitu. Dan kalau kata Oke Hong gini Kak Dela, keajaiban dunia itu salah satunya tidak ada di laut tapi di pasar modal. Wow, gitu. Keajaiban dunia tidak hanya ada di laut tapi ada di... Saya lupa kutipannya jelasnya seperti apa, tapi salah satu yang terkaya, yang keajaiban itu ada di pasar modal gitu. Ternyata ada di pasar modal. Jadi kekayaan itu yang terbesar itu bukan di laut tapi di pasar modal. Setuju banget Mas Agus. Jadi di sini sebelum terlambat, dan memang tidak ada kata terlambat ya untuk memulai, jadi bisa untuk dicoba start from now gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, aplikasinya pakai apa Kak? Kita aplikasinya MOST ya. Ya, jadi kita di sini kita di sini Mitra Andalan Sekuritas adalah mitra pemasaran dari Mandiri Sekuritas. Nah, Mandiri Sekuritas sendiri adalah salah satu perusahaan brokerage terbesar dan teraktif yang ada di bursa gitu ya, yang ada di Indonesia. Jadi memang salah satu pionir dari brokerage di Indonesia. Nah ini contoh aplikasinya, ini MOST ya, kelihatan nggak ya? Ya, jadi karena Mandiri Sekuritas itu menggunakan aplikasinya MOS, jadi kita juga pastinya menggunakannya MOS dong gitu ya. Jadi kita nanti transaksinya pakai MOS gitu. Nah kalau misalkan ada pertanyaan MOS itu seperti apa sih, nanti boleh banget nih, nanti direct message aja ke kami, nanti kita bisa share linknya untuk registrasi dan kita bisa langsung coba ini gimana sih user experience-nya gitu ya menggunakan aplikasi MOS tersebut. Oke. Oh ya, kadang saya lupa informasiin kalau market itu ya, kalau teman-teman mau berinvestasi di pasar modal itu ada jam-jamnya juga ya. Jadi untuk sobat mapan, market itu buka setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat. Kemudian untuk hari Sabtu Minggu tanggal merah itu libur. Kemudian di hari kerja sendiri market itu dibagi 2 sesi. Sesi 1 untuk Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 12. Kemudian untuk hari Jumat jam 9 sampai jam setengah 12. Untuk sesi 2 Senin sampai Kamis itu jam setengah 2 siang sampai jam 4 sore. Dan untuk hari Jumat jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Tapi Sobat Mapan nggak perlu khawatir. Kalau misalnya Sobat Mapan baru sempat nih lihat market, mantau market malam hari pulang kerja, nah itu bisa order juga bisa langsung. Nah besok ordernya akan diproses ketika market buka. Nah, ada juga nih Sobat Mapan, salah satu tools yang mungkin bisa menjadi andalannya teman-teman. Mungkin ya di sini teman-teman sibuk, mungkin ada meeting, kalau pagi hari nggak bisa nih langsung catch up sama market gitu ya. Bisa pasang pakai auto order. Nah, auto order itu cuman ada di aplikasi kita di MOST. Jadi teman-teman bisa coba merasakan experience-nya gimana sih rasanya kita order dijalankan sama robot gitu ya Mas Agus ya. Jadi kita bisa set waktu ordernya mungkin di malam hari gitu ya. Nah nanti kita tunggu nih besok paginya gitu. Begitupun jualnya. Misalkan takut teman-teman nanti sesuai dari trading plan di grup ternyata
takut kalau nggak bisa kekejar waktu jualnya gitu ya, takut kalau nanti jadi minus, bisa set di situ di auto order, bisa set sell gitu ya, auto sell nanti. Oke, baik. Saya juga berapa nih yang boleh join? Ada Kak Wira, 9-nya berapa kali ya? 9-nya ada 5 kali ya. Wow, sebenarnya angka hoki angka 9. Selamat sore Kak Wira. Kita sapa-sapa dulu. Ya, kita lagi membahas kenalan dengan saham nih untuk Kak Wira atau mungkin sobat mapan yang lainnya yang masih ada pertanyaan terkait dengan sahamnya. Silahkan tulis aja di kolom komen ya. Di sini nggak hanya Kak Wira, di sini ada Pak J, alumni Kanisius, lalu ada juga Pak Mariadi Sujatma, lalu ada Pak Hasrul. Dan masih banyak lagi ya di sini ya. Ada Niki Babol, Pak Hendra, dan lain-lain. Wah, rame ya ternyata Mas. Oh iya. Live-nya kita kali ini. Pasti pada penasaran. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol, kalau misalkan teman-teman di sini ada pertanyaan, boleh banget tanya aja. Mumpung kita masih live, nanti kita bisa langsung jawab gitu. Iya, nggak kerasa udah setengah jam loh ternyata kita ngomongin market. Nah sebenarnya kalau Kak Dela sendiri sudah mulai investasi itu sejak kapan Kak Dela? Saya bukan mulai investasi deh, mulai kenal dengan saham itu sejak kapan sih? Jadi sebetulnya kenal saham itu kalau saya itu dari SMA. Oh. Karena kan kebetulan jurusannya IPS dan memang ada pelajarannya kan di ekonomi gitu. Jadi di ekonomi itu ada pelajaran tentang gimana mekanisme saham dan lain-lain gitu. Nah, di situ mulai tertarik sebenarnya. Wah, ada investor-investor gitu ya, ada keren lah ya, katakanlah gitu ya, saham-saham. Nah, ternyata pas masuk di kampus itu ada wadahnya, yaitu waktu itu ikutan sebuah komunitas namanya kelompok studi pasar modal. Nah, disitulah mulai benar-benar membuka akun, terus juga mulai bertransaksi, terus berkompetisi juga gitu, dan akhirnya sampai sekarang gitu. Jadi emang udah dari dulu sih sebenarnya ada penasaran aja dulu awalnya, tapi ternyata malah keranjingan transaksi gitu. Nah, kalau Mas Agus sendiri awal mulanya gimana nih? Kok bisa tahu-tahu di saham gitu? Nah, kalau saya sendiri juga sama, itu di kampus dulu ada kuliah pasar modal, kuliah umum ya. Kemudian bahas tentang pasar modal, tentang saham, dan ketika melihat, wow, menarik ya, banyak angka-angka gitu sih. Kalau bagi saya sih menarik ya, lihat angka pada jalan gitu kan, gerak-gerak sendiri gitu. Kok keren gitu kan. Kok keren gitu. Akhirnya ya udah saya ikut acaranya, kemudian ikutan sekolah pasar modal, ikut komunitas, dan akhirnya ya sampai dengan sekarang gitu. Jadi sebetulnya kalau dari ringkasan pengalamannya kami itu karena kami penasaran dan kami mencoba. Jadi coba-coba aja gitu, coba-coba ikut kelasnya. Dulu juga saya ikutan coba-coba ikut kelas edukasi gratis di kampus gitu ya. Ternyata kepincut nih. Nah, mungkin di sini Sobat Mapan juga bisa mulai dengan coba-coba. Siapa tahu rezekinya ada di sini ya Mas Agus ya. Siapa tahu cocok gitu ya. Bertransaksi saham, terus nanti juga endingnya cuan gitu ya. Kan siapa sangka gitu ya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, Sobat Mapan semuanya, kalau mau investasi di saham, pastikan pakai uangnya uang yang memang udah dialokasikan untuk investasi ya. Uang dingin ya. Betul. Jangan menggunakan uang yang memang harusnya untuk bayar kuliah gitu kan. Ya kan, harusnya yaudah deh di saham dulu aja, ditransaksiin, siapa tahu dapat cuan. Jangan seperti itu ya. Karena kalau turun gimana nanti untuk bayar kuliahnya gitu. Jadi pastikan uangnya memang sudah dialokasikan gitu. Dan jangan sampai utang-utang juga gitu ya buat transaksi saham, karena nanti kalau misalkan ternyata nggak sesuai sama ekspektasi malah nanti stres sendiri gitu ya. Jadi dipastikan dananya itu memang dana yang sudah dialokasikan untuk berinvestasi di saham, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Sobat Mapan di sini ya. Lumayan banyak ini Mas Agus yang hadir ya. Iya. Oke. Nah, Mas Agus, kalau misalkan tadi kita berbicara langkah-langkahnya kalau misalkan kita membuka akun. Nah, setelah nanti kita registrasi, terus how next gitu? Sebagai sobat-sobat mapan di sini mungkin pengen tahu. Gitu, nanti kan kalau di kita setelah registrasi yang tadi full online, itu kita akan proses kurang lebih 2 hari kerja gitu kan. Setelah itu akunnya jadi dan akan dikonfirmasi by email.
Nah itu sobat mapan sudah bisa langsung untuk transaksi, tapi jangan lupa store dana dulu ya ke RDN. Jadi kalau mau transaksi pasti kan ada dana dulu di RDN. Nah setelah itu nanti sobat mapan bisa untuk belajar aplikasinya, bagaimana tutorial penggunaannya, kemudian cara analisisnya bagaimana gitu. Nah itu nggak perlu khawatir karena kita share dan kita ajarkan kelasnya seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Della. Nah yang terpenting lagi teman-teman di awal sudah tahu tujuannya. Ini saya mau beli saham ini untuk invest, atau saya beli saham ini untuk trading gitu. Karena mindsetnya beda ya konsepnya gitu. Kalau teman-teman mau buat invest ketika harga sahamnya turun, nggak perlu panik gitu. Bahkan bisa jadi kesempatan kita untuk tambah lagi gitu. Ya tapi kalau kita trading ketika harganya turun menyentuh level tertentu, ya kita harus cut loss gitu. Itu berarti teman-teman di sini nggak apa-apa ya kalau misalkan mau coba-coba dulu, mau belajar-belajar dulu juga boleh ya Mas Agus ya, nggak ada salahnya gitu. Sambil nanti menetapkan tujuannya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin atau sudah nih? Ada yang mau sharing bersama kita? Kira-kira teman-teman sobat mapan yang join hari ini, sore ini nih sudah berapa lama nih di market atau sudah berapa lama mengenal saham? Oke, tadi kan kita dari start dari kuliah ya, sebetulnya saham ini nggak hanya untuk, mungkin ya kalau dulu saya pikirnya wah ini saham harusnya untuk yang punya uang aja nih, gitu karena kan transaksi saham sendiri itu harga saham sendiri ya sekarang bahkan ada saham yang bisa sampai Rp1 nilainya gitu teman-teman. Kalau sampai sekarang pun mungkin masih ada yang beranggapan Mas Agus kalau saham itu identiknya dengan orang-orang kaya gitu. Padahal enggak demikian gitu ya. Jadi kita bisa mulai dari pembelian saham tadi minimal 1 lot atau 100 lembar. Tinggal untuk harganya, nah harga saham itu kan bervariasi ya teman-teman semuanya sobat mapan, tergantung dari perusahaannya. Ada yang harganya puluhan ribu, ratusan rupiah, puluhan rupiah, bahkan ada yang hanya Rp1, Rp2 itu ada sekarang gitu. Tapi langkah lebih baiknya kita beli saham yang memang bagus ya Mas Agus ya. Jadi memang ada saham-saham yang katakanlah gorengan istilahnya, tapi ada juga saham-saham yang bagus kok dan jadi pilihannya kita gitu. Jadi nanti di grup tersebut kita juga udah pilihin ya Mas Agus ya untuk trading plan-nya, saham-saham apa aja sih yang layak untuk dibeli sobat-sobat mapan di sini. Gitu. Oke. Dan juga tadi kan saham bisa dibeli dari yang paling rendah gitu ya Mas ya. Ada bahkan saham yang Rp50. Nah tapi kalau di Mandiri Sekuritas sendiri itu ada minimal top up nggak sih Mas? Oh kita nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti untuk teman-teman di sini jangan khawatir juga kalau misalkan mau mulai, kita sebenarnya nggak ada minimal. Dari 100.000 udah bisa kan ya? Nggak ada minimal top up gitu. Kalau dulu mungkin ada, tapi sekarang kita lagi ada promo, kita nggak ada minimal top up. Jadi bisa start dari 100.000 juga boleh gitu. Jadi mungkin saham ini apa sih gitu ya? Mungkin kita tuh udah sering lihat ya, apalagi mungkin kita start deh dari bangun tidur. Kita bangun tidur apa sih yang dilihat? Pasti kita cari handphone. Ya kan pasti handphone kadang pakai provider, mungkin entah itu Telkomsel, Excel atau Indosat gitu kan. Nah itu kan udah TBK, sahamnya udah bisa kita miliki. Mungkin setelah cek handphone bangun tidur kita mandi. Handphonenya apa dulu nih? Nah kan ada Era Jaya gitu ya. Beli di mana gitu kan? Gitu handphonenya kan. Mungkin Samsung atau iPhone gitu ya. Beli di mana? Di Era Store, di Era Jaya. Itu juga TBK. Gitu. Terus, nah abis itu kan mandi kita ya. Mungkin entah itu samponya atau sabun mandinya ada produk dari Unilever. Itu kan dari TBK. Abis mandi sarapan gitu kan. Mungkin minum susu ultra, makan nugget gitu kan, itu juga dah TBK. Abis itu mungkin teman-teman apa tuh? Nggak apa-apa disebutin aja. Ya ada Java gitu, ada Ural TJ. Nah abis itu mungkin teman-teman berangkat aktivitas entah itu kerja atau kuliah gitu kan, entah yang lainnya gitu kan, mungkin menggunakan kendaraan dari Astra. Kalau lewat jalan tol berarti Jasa Marga ya kan. Nanti teman-teman ngambil uang, mungkin teman-teman sebelum nyampe ke lokasi, wah kehabisan uang cash nih gitu kan, buat bayar gitu, bisa mampir ada BCA, BRI, Mandiri gitu kan banyak, atau mampir ke minimarket gitu kan, ke minimarket buat beli cemilan, itu kan ada Alfamart ya kan, itu kan udah TBK juga. Kemudian
habis itu aktivitas, mungkin teman-teman belanja gitu kan, belanja di Zara, nongkrong di Starbucks gitu kan. Terus hujan beli sudah muncul, tolak angin, Nah. sore-sore nonton TV gitu kan, udah TBK semua perusahaan. Ternyata Iya. banyak sekali perusahaan yang udah TBK yang ada di sekitar kita, yang mungkin Udah produk familiar atau ya, jasanya ternyata kita ya. gunakan dan udah familiar tuh, ternyata bisa kita juga memiliki perusahaannya Kak Dela gitu. Gitu, berarti ternyata sudah familiar banget karena kita Mm-mm. juga tanpa kita Sadari. sadari itu kita menggunakan produk-produknya. Betul. Jadi kenapa kita kok hanya menggunakan produknya aja? Kenapa Mm-mm. kita nggak coba untuk membeli sahamnya? Iya. Asik, gitu ya. Berarti sekarang kita nggak lagi mungkin tidak hanya sebagai konsumen, tapi kita bisa juga menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut gitu. Iya betul. Misalkan lagi nongkrong-nongkrong di Starbucks gitu ya, itu kan gue juga beli sahamnya, nggak cuma beli Iya. kopinya, gitu ya Mas. Ini kan Agus ya. perusahaan gue gitu Iya, kan. itu perusahaan gue. Gitu. Bisa kayak gitu juga ya, asik Mm-mm. juga ya. Oke, ini belum ada yang nanya lagi, Mas Agus mungkin lagi malu-malu mungkin ya. Tapi di sini kita mau infoin juga kalau kita ada giveaway. Ya, sorry. Oke, giveaway-nya nanti. Kita next lagi ternyata ada giveaway karena biasanya kita ada giveaway. Jadi nanti once in a while gitu ya, mungkin Pantengin terus aja IG-nya. pantengin terus Instagram kita karena kita kadang ada kejutan menarik, Betul. yaitu kita bagi-bagi buku atau bagi-bagi giveaway gitu ya. Jadi terus ikuti keseruan live kita. Oke Mas Agus, karena waktunya juga kita ternyata nggak kerasa udah Iya. 40 menit ya Mas Agus kita Iya, menemani Sobat Mapan di sini, dan ternyata masih cukup banyak ya yang stay di live-nya. Wow. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita mungkin mau pamit undur diri karena waktunya juga udah lewat nih ternyata. Sebelum itu mungkin saya mau berpesan dulu Oh nih, iya, boleh ya? ada sepatah kata nih dari narasumber Oke. kita. Jadi untuk sobat mapan semuanya yang mungkin hari ini sedang menyaksikan live IG kita hari ini, ya tadi kita udah kenal dengan saham. Jadi sebetulnya saham ini adalah salah satu instrumen investasi yang fleksibel. Teman-teman bisa gunakan untuk investasi jangka panjang ataupun untuk jangka pendek. Nah, kemudian teman-teman juga bisa untuk memiliki saham ini mulai dari 100.000 pun udah bisa gitu, jadi nggak lagi mahal ya. Jadi minimal transaksinya itu satu lot sebenarnya 100 lembar. Dan kalau sobat mapan masih bingung itu gimana sih cara mulai transaksinya, gimana cara buka akunnya, gimana, langsung aja DM Instagram kami ya, nanti kami bisa bantu ya. Iya, Gitu. betul. Dan kita juga ada kelasnya juga, jadi nggak perlu khawatir ya gitu. Kalau misalkan di sini teman-teman Sobat Mapan pengen tahu apa aja sih keuntungan-keuntungan apabila join di Mandiri Sekuritas gitu ya, membuka registrasi di aplikasi MOS gitu ya, itu teman-teman bisa DM aja langsung, nanti kita akan share nih apa-apa aja sih yang nanti akan didapatkan gitu ya, dan juga nanti gimana caranya untuk registrasi. Oke, baik teman-teman Sobat Mapan di sini, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya, kita bisa sharing-sharing di sini bersama teman-teman. Dan terima kasih juga atas waktunya teman-teman menyempatkan gitu ya untuk menonton kita dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan penyebutan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan gitu ya. Kami berdua mohon pamit undur diri. Terima kasih teman-teman Sobat Oke, Mapan. kita jumpa lagi di live IG berikutnya. Ya, sampai jumpa. Dadah. Dadah.